Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi sosiologi dakwah. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu karakteristik masyarakat pedesaan. Yang kedua yaitu semarak dakwah di masyarakat pedesaan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan dakwah di masyarakat pedesaan. Karakteristik masyarakat pedesaan. Apa sih pengertian desa itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah sebuah wilayah yang ditempati penduduk yang mempunyai organisasi terendah, langsung di bawah camat. Kemudian ada ciri-ciri relasi sosial pedesaan ada 2. Yang pertama yaitu hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah sebagian mata pencarian masyarakat pedesaan adalah petani. Adapun pekerjaan sampingan itu seperti tukang kayu, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat pedesaan. Apa sih ciri-ciri masyarakat pedesaan itu? Yang pertama yaitu ada ikatan batin yang kuat antara masyarakat pedesaan. Contohnya adalah tolong-menolong tanpa pamrih di masyarakat pedesaan itu masih banyak ditemukan. Yang kedua yaitu ada kekeluargaan yang erat. Contohnya seperti gotong royong antar sesama warga, kemudian mereka masih memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi agraris. Sebagian mata pencarian masyarakat pedesaan adalah bertani. Ketergantungan pada alam, sifat dan hakikat masyarakat pedesaan itu masih sangatlah kental. Jadi sebagian masyarakat memiliki mata pencarian sebagai petani. Kemudian ada sifat dan hakikat masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan memiliki sifat kaku tapi ramah. Hal ini dipengaruhi adat dan kepercayaan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat pendukung karena masyarakat pedesaan adalah sebagian besar mata pencariannya adalah petani yang menyiapkan bahan pangan setiap hari. Kemudian ada beberapa gejala sosial di masyarakat pedesaan. Yang pertama yaitu konflik, memunculkan pertengkaran. Konflik disebabkan oleh masalah sehari-hari yang terkadang itu terkaitan dengan rumah tangga. Yang kedua yaitu kontroversi, pertentangan. Disebabkan oleh perubahan adat kebiasaan yang memicu pertentangan kebiasaan masyarakat yang akhirnya diganti. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi atau persiapan. Masyarakat pedesaan adalah manusia yang mempunyai saingan dengan manusia lain. Semarak dakwah di pedesaan. 1. Peran ikatan kekeluargaan paguyuban sebagai penguat dakwah. Ikatan kekeluargaan dan kedaerahan merupakan modal sosial penting dalam memperkuat dakwah. Dukungan keluarga dapat membantu aktivis dakwah, memperkuat dakwah, khususnya generasi muda. Menghadapi hambatan dari tokoh senior yang merasa tersaingi atau meragukan kapasitas mereka. Dalam Quran Surat Hud ayat 11 menunjukkan bahwa kekuatan dan perlindungan keluarga berperan besar dalam menopang dakwah Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan ikatan keluarga sebagai paguyuban dapat meningkatkan efektivitas dakwah di tengah masyarakat. Beberapa pelajaran fikih dakwah yang bisa kita ambil dari 2 ayat di atas yaitu A. Pentingnya ikatan kekeluargaan yang kuat. Dalam Quran Surat Hud, Nabi Lut mengungkapkan bahwa keinginannya memiliki keluarga yang kuat sebagai pelindung dalam menghadapi gangguan kaumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ikatan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan dakwah. B. Perlindungan dakwah melalui kekuatan keluarga, paguyuban. Dalam Quran Surat Hud, Nabi Syuaib tidak disakiti oleh kaumnya karena mereka segan terhadap keluarga besarnya. Hal ini menegaskan bahwa dukungan keluarga memberi perlindungan sosial bagi dakwah. C. Kebutuhan dan sumber kekuatan dakwah. Ungkapan Nabi Lut dalam Quran Surat Hud juga menunjukkan bahwa dakwah memerlukan sarana pendukung seperti keluarga, jaringan sosial, dan kelembagaan yang digunakan sesuai prinsip syariah. D. Kewajiban menjaga hubungan kekeluargaan. Karena keluarga berperan sebagai penopang dakwah,
para aktivis harus menjaga hubungan kekeluargaan agar dukungan yang muncul bersifat tulus dan berkelanjutan. Kesadaran bahwa hidayah milik Allah. Meskipun dukungan sosial dan keluargaan penting, keberhasilan dakwah pada akhirnya tetap bergantung pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perubahan dakwah pada masyarakat kultural. Dakwah kultural merupakan bentuk dakwah yang menekankan keterlibatan langsung dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dakwah ini bersifat historis dan praktis, terbuka terhadap perubahan, serta menuntut keikhlasan dan kesungguhan pelakunya. Secara prinsip, dakwah kultural tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, namun disertai dengan ijtihad dan tajdid agar ajaran Islam dapat menjawab persoalan sosial yang terus berkembang. Perubahan sosial menuntut penyesuaian bahasa, metode, dan media dakwah tanpa mengubah nilai-nilai Islam. Agar tetap relevan dan efektif, dakwah perlu menyatu dengan budaya lokal, serta mengimbangi pendekatan normatif dan pendekatan yang berdasarkan realitas sosial, sehingga pesan dakwah lebih komunikatif dan mudah diterima masyarakat. Masyarakat pedesaan mempunyai beberapa karakteristik, salah satunya yakni ramah dengan orang lain. Selain ramah, masyarakat pedesaan juga cenderung kaku. Biasanya, hal tersebut dipicu oleh adat istiadat yang terganggu atau ada tentangan dari pihak lain. Hal ini dapat dicontohkan dengan dakwah Wali Songo di Nusantara. Mereka menggunakan dakwah bercorak kultural, yakni dengan cara membaurkan bahasa, budaya, dan adat dengan syariat agama. Ada dua arah pemikiran dalam masalah dakwah bercorak kultural ini, yakni 1. Dakwah kultural yang berarti dakwah yang diaktualisasikan dengan kegiatan-kegiatan kultural, misalnya kegiatan kesenian. 2. Dakwah yang diaktualisasikan dalam kegiatan tabligh yang memang dibuat untuk menghasilkan kultur baru. Kedua arah ini harus dipilih salah satu atau keduanya. Jikalau kegiatan kultural sebagai metode, maka sikap kultural kepada masyarakat akan menjadi lebih lentur. Sebaliknya, jika kegiatan kultural sebagai substansi, maka memungkinkan menghilangkan kultur-kultur setempat. Lain halnya menggabungkan antara keduanya. Biasanya kegiatan kultural dilakukan secara selektif dan dimodifikasi agar terbentuk lagi kultural yang baru dan bernuansa Islami. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah tradisional. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kudus, serta menyatukan para penganutnya dalam satu komunitas moral. Dari pandangan ini, terdapat dua syarat utama agar sesuatu dapat disebut agama, yaitu yang pertama karena adanya unsur kesakralan, dan yang kedua praktik-praktik ritual. Sementara itu, menurut Hendro Puspito, memaknai agama sebagai suatu gejala sosial yang dibentuk oleh para penganutnya melalui kepercayaan terhadap kekuatan non-empiris, yang dimanfaatkan juga untuk mencapai keselamatan baik bagi individu maupun untuk masyarakat. Dalam Kamma Sosiologi juga dipahami dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama kepercayaan spiritual, yang kedua seperangkat keyakinan dan praktik keagamaan, serta ketiga ideologi yang berkaitan dengan unsur supranatural. Selanjutnya yaitu fungsi agama dalam masyarakat, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif dalam agama berfungsi memberikan bimbingan dan ajaran moral kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama seperti dukun, kiai, pendeta, imam, dan guru agama. Bimbingan tersebut disampaikan melalui upacara keagamaan, khotbah, serta kegiatan pendalaman rohani. Yang kedua yaitu fungsi penyelamatan. Agama memberikan harapan keselamatan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun setelah kematian. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan sosial atau social control. Agama berperan mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban sosial. Selanjutnya yaitu peneguhan nilai moral. Agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dan adat yang dipandang baik untuk menjaga kehidupan moral masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan moral dan pemupukan persaudaraan. Agama berfungsi menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral
dari pengaruh yang merusak sekaligus menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas, terutama yang didasarkan pada kesamaan imam dan nilai. Yang terakhir yaitu fungsi transformatif. Agama mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan menggantikan nilai-nilai lama yang kurang baik atau kurang bermanfaat dengan nilai-nilai baru yang lebih baik.